Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ditemani dengan Bapak Jafar SPDI selaku Dewan Pembina Yayasan Al-Mutiin Yogyakarta. Nah, dalam momentum kemerdekaan ini kita akan mengupas beberapa kajian tentang kemerdekaan Indonesia menurut umat Islam. Nah, sebelumnya Pak, kalau arti kemerdekaan untuk pribadi Bapak itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pirsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti kemerdekaan dalam ajaran Islam adalah bahwa merdeka itu bebas dari segala ikatan, bebas dari belenggu negara lain. Sehingga dalam menentukan segala sesuatu bisa diatur sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain atau oleh negara lain, gitu. Sekarang ini kan perkembangan zaman semakin pesat ya Pak ya. Bagaimana cara umat Islam itu mempertahankan kemerdekaannya sampai ke 77 tahun ini Pak? Nah, umat Islam dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang membawa kemajuan bangsa. Jangan sampai terjadi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pahlawan. Para pahlawan itu berjuangkan dengan darah-darah. Bahkan mereka ikhlas berjuang demi kemerdekaan. Nah, kita sebagai penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal yang positif yang membawa kemajuan bangsanya. Sehingga tidak diharapkan saling mencela satu sama lain, menghina satu sama lain, ya. Sehingga gimana untuk bahu-membahu untuk memajukan negara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Kalau untuk peran umat Islam sendiri Pak dalam memerdekakan Indonesia seperti apa? Umat Islam sangat berperan sekali di antara tokoh-tokoh kemerdekaan. Para pahlawan itu banyak di antara tokoh-tokoh yang beragama Islam, karena agama Islam itu pertahanan negara itu adalah merupakan suatu kewajiban, ya. Hizbul waton minal iman, membela tanah air adalah merupakan suatu keimanan. Sehingga kalau tanah air ini diganggu, bahkan ingin dikuasai, maka rela umat Islam untuk membela, bahkan untuk merelakan nyawanya demi kemerdekaan. Karena apa? Membela negara adalah merupakan satu wajib, hingga seandainya sampai meninggal itu mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan tidak dihisab amalnya karena mereka membela negara dan sudah biasa melaksanakan ajaran Islam. Membela negara adalah suatu kewajiban, ya. Sehingga seandainya sampai meninggal adalah mati syahid bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah ada kemerdekaan yang sudah didapatkan oleh umat Islam selama ini Pak? Sekarang ini, ya, kelihatannya sudah merdeka, tapi masih banyak gangguan di antara kita, ya. Kita berbicara, menyampaikan ajaran Islam, ada yang tidak senang, bahkan mereka menjelekkan, merendahkan ajaran Islam. Islam itu radikal dan sebagainya. Ini sehingga kemerdekaan itu masih semu di negara kita ini, belum bisa saling membaur satu sama lain, membantu, tidak, ya. Sehingga masih ada yang suka menjelekkan umat Islam, bahwa umat Islam itu radikal, umat Islam itu teroris. Sebetulnya umat Islam itu ajarannya sangat bagus sekali, karena ada orang-orang yang segelintir manusia, mereka yang berbuat jahat, ya, ini dianggap mereka umat Islam itu jahat, padahal umat Islam itu bagus, ya. Ada oknum-oknum yang tidak baik, ya. Sehingga secara keseluruhan kalau ajaran Islam itu baik, tapi karena hanya oknum tertentu yang membuat tidak baik, sehingga digebyah uya Islam itu tidak baik, ya. Sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam, ya, untuk saling menyayangi, saling memberi, yang kaya memberikan zakat, memberikan kurban dan sebagainya, ya. Yang miskin juga mereka tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi pada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini sehingga dalam mengisi kemerdekaan ini betul-betul di negara kita ini kita berusaha semaksimal mungkin, tapi masih ada orang-orang yang
mengatakan Indonesia umat Islam itu kurang baik dan sebagainya, tapi macam tetap berusaha bagaimana memperjuangkan negara ini dengan sebaik-baiknya. Nah tadi kan ada oknum-oknum yang memang suka menjelek-jelekan ya Pak. Nah itu bagaimana sih cara kita sebagai umat Islam membela Islam kita sendiri gitu? Kita membela Islam ya dengan cara berbagai macam, diantaranya membela Islam ini dengan secara baik-baik, mengingatkan mereka dengan para dai, para pendakwah, dan mengingatkan pada mereka. Nah, memang kalau diingatkan tidak mau dengan cara lewat jalur hukum. Nah, memang jalur hukum tidak bisa, ya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala nanti hukumnya. Kalau kita sudah dengan cara baik-baik kok tidak bisa, secara hukum tidak bisa, maka dia kebal hukum, ya sudah, memang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah berjanji siapa yang bersalah tidak menyesal kesalahannya akan diberikan hukuman yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum di dunia, nanti bahkan sampai di akhirat akan mendapatkan siksa yang berat sekali. Karena seperti halnya Nabi pernah suatu hari bertanya pada sahabat, sahabat, apa kamu tahu namanya muflis? Ya, tahu Rasulullah. Muflis itu orang yang bangkrut hartanya. Oh bukan, muflis itu orang yang bangkrut pahalanya. Mereka ya salat, ya puasa, tapi sampai akhirat pahalanya habis karena Pak suka mencela orang lain, menjelekkan orang lain. Lah hal demikian ini sangat rugi sekali kita umat Islam, ya. Sudah beribadah tidak ada artinya karena Pak ada kesukaan untuk menjelekkan pada orang lain. Nah, karena itu kita bisa membina diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan akhlakul karimah, meninggalkan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, seperti hanya mencela orang lain, pahalanya berkurang, dosanya bertambah. Ini suatu kerugian bagi umat Islam sendiri atau orang lain. Ya, terima kasih. Kalau harapannya sendiri Pak, adanya momentum kemerdekaan ini untuk generasi penerus kita seperti apa? Generasi penerus kita harus kita bentuk agar mereka punya jiwa-jiwa yang semangat, jiwa-jiwa yang positif, ya, sehingga jiwa-jiwa pahlawan yang telah mendahulu kita ini kita tanamkan pada saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita, ya, generasi penerus kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Pemuda-pemuda, halnya pemuda-pemuda di kampung-kampung, di masjid-masjid ini kita arahkan, kita bina sehingga menjadi generasi-generasi yang positif, yang pandai, agamanya bagus, berakhlakul karimah, sehingga nanti menjadi pemimpin. Di samping itu juga kita senantiasa berdoa pada Allah, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita arahkan, kita doakan agar menjadi pemimpin yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan motivasi Pak untuk anak-anak muda di luar dan umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ini. Para persawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam harus selalu dimanapun juga menjadi contoh, menjadi teladan. Karena bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh perbuatannya, contoh perkataannya, contoh dalam usaha dan sebagainya, sehingga betul-betul umat Islam ini menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau umat Islam sudah bisa menjadi contoh dan menjadi sumber kebaikan, nah, sehingga negara ini semakin maju. Walaupun mesti ada rintangannya, ini memang harus diuji oleh Allah SWT, tapi kita mempunyai akhlakul karimah sehingga walaupun diuji, insya Allah tabah dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di era globalisasi ini. Baiklah, terima kasih Pak Jafar atas masukannya, harapannya, motivasinya buat kita semua. Semoga apa yang beliau berikan pada kita saat ini dapat bermanfaat. Amin. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.